This is wonderful. Yeah, and absolutely impossible to steer. Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini masih lanjutan dari petualangan Arthur di dunia Minimoy. Yang belum nonton petualangan Arthur sebelumnya, silakan cek deskripsi video ini ya. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan kegiatan suku Minimoy yang bergotong royong menyiapkan air, buah, dan kacang-kacangan untuk jamuan makan malam kerajaan bulan purnama. Persiapan mereka hampir saja gagal karena ada seekor lebah yang datang mengganggu. Beruntung suku Minimoy berhasil mengusirnya. Okay, here we go. Okay, you ready? Tapi meskipun lolos dari serangan suku Minimoy, lebah itu tertangkap oleh manusia. Di dalam hutan, kelompok suku Bogomatasallai bersama Arthur sedang meminum sebuah ramuan dari satu sendok yang sama secara bergantian. Hari itu Arthur resmi menjadi bagian dari Bogo untuk melindungi alam setelah melewati beberapa tes, diantaranya mampu mendengarkan kehidupan pohon, hidup dengan bebatuan, hingga mempelajari perilaku hewan. Setelah prosesi selesai, Arthur dikejutkan oleh kedatangan anjingnya yang bernama Alfred. Arthur pun segera kembali ke rumah untuk menyelamatkan lebah, dan rupanya yang menangkap lebah tadi adalah ayah dan ibu Arthur yang bernama Arman dan juga Rose. Alfred yang melihat Arman menjebak lebah langsung mengadu pada Arthur. Setelah terbebas dari jebakan, lebah itu bukannya pergi malah balas dendam dengan menyengat Arman. Rose yang terkejut refleks menyemprotkan racun serangga mengenai wajah Arman. Sesaat kemudian, kakek dan nenek Arthur bernama Archie dan Daisy kembali ke rumah, dan Archie dulunya juga lulus tes Bogo. Sangat bangga mengetahui Arthur dapat menyelesaikan tes dengan baik, mereka pun asik berbagi cerita, dan Archie juga membawakan hadiah untuk cucu kesayangannya itu, sementara Arman, ayah Arthur, masih terbaring dengan wajah dikompres. Rose yang menemani Arman melihat kawanan semut berbaris dari lantai ke dinding. Para semut itu sedang bermain bersama Arthur dan kereta mainan pemberian sang kakek. Rose pun menyuruh Arthur segera mandi. Setelah merasa keadaannya membaik, Arman mencari tahu letak sarang lebah untuk balas dendam. Ia bersiap untuk melemparkan batu, namun aksinya dihalangi oleh suku Bogo. Arman pun terpaksa pergi. Oh, you're rock. I will be back. Saat di rumah, Arthur yang sudah selesai mandi bercerita pada sang ibu bahwa ia mendapat tanda abadi dari alam. Ia diterima dalam sebuah lingkaran besar, dan malam ini akan ada pesta perayaan yang sudah disiapkan oleh suku Minimoy. Ia juga akan bertemu lagi dengan Putri Selenia yang seperti seorang malaikat tapi sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Rose menganggap Arthur hanyalah bergurau. Sementara itu, Arman yang kesal menelpon pemadam kebakaran agar membasmi sarang lebah. Archie langsung memberi peringatan pada sang menantu bahwa tanah dan rumah itu adalah miliknya, sehingga Arman tidak berhak mengganggu segala sesuatu yang ada di sana, termasuk juga lebah. Arman pun menjadi tersinggung. Ia mengajak Rose dan Arthur untuk pindah. Arthur memohon agar Rose bisa membujuk Arman untuk pindah besok, tapi Arman tetap memaksa. Padahal Rose juga belum siap berpisah dengan orang tuanya. Saat Arman berkemas, Arthur didatangi oleh seekor laba-laba yang membawa sebutir beras. Arthur memeriksa dan langsung mendatangi Archie, dan ada tulisan tolong pada beras tersebut yang artinya suku Minimoy berada dalam bahaya. Tapi Arthur yang sudah ditunggu oleh Arman tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta kakeknya untuk menyelamatkan suku Minimoy.
Arthur pergi dengan perasaan cemas, sementara Archie memastikan lagi tulisan pada beras dan berencana untuk melakukan permintaan Arthur. Namun Daisy berkata suku Minimoy selalu terbebas berbagai cobaan selama ribuan tahun. Ia tidak mau kehilangan Archie lagi. Saat di perjalanan, Arthur dan orang tuanya mampir ke SPBU karena Rose mabuk darat. Saat sedang menunggu, Arthur terkejut melihat Alfred berlari mengejarnya. Arthur kembali ke rumah Archie tanpa diketahui oleh Arman dan juga Rose. Arthur pun langsung meminta Archie menyiapkan teleskop agar ia bisa masuk ke dunia Minimoy tepat tengah malam. Sayangnya awan gelap menutupi cahaya bulan sehingga portal menuju Minimoy tidak dapat terbuka. Suku Bogo menawarkan cara lain, yaitu merambat. Archie berkata cara itu terlalu berbahaya, tapi Arthur meyakinkan Archie ia akan kembali dengan selamat. Suku Bogo kemudian melilit tubuh Arthur dengan tali, lalu setetes cairan dituangkan pada kepalanya. Arthur dililit dengan keras hingga ia menjerit kesakitan. Tubuh Arthur pun semakin mengecil. Teriakannya tidak lagi terdengar. Arthur yang telah menjadi Minimoy telah masuk ke dalam portal dan suku Bogo berkata Arthur harus kembali tengah hari besok saat portal kembali terbuka. Jika melewatkannya, Arthur harus menunggu selama 10 bulan. How will he make it back? Tomorrow the light beam will open up the passage back this way. Di sisi lain, Arman dan Rose menyadari sosok yang berada di balik selimut kursi belakang bukanlah Arthur, melainkan Alfred. Tadinya Rose mengira Arthur berubah menjadi serigala. Padahal Arthur sudah mendarat di dunia Minimoy dan disambut oleh Max. Max bilang dia tidak mendengar ada ancaman bahaya pada Minimoy. Tapi Max tetap akan mengantarkan Arthur untuk bertemu dengan Selenia. Mereka pun lewat perkotaan. Max menunjukkan bagaimana lingkungan di sana telah berubah banyak. Ia juga mengajari Arthur bergaya sok keren. Max mengajak Arthur mampir menemui sepupunya bernama Ripley yang biasanya punya banyak informasi. Ripley bilang ia hanya tahu Beta. Pangeran kerajaan Minimoy ditangkap oleh pasukan Unicorn dan saat berbalik ternyata kejadian itu tepat di belakang mereka. Arthur meminta Max mengalihkan perhatian selama ia berusaha membebaskan Beta. Max mencari-cari ide. Ia sengaja mengajak temannya berbincang di tengah jalan untuk menghalangi pasukan Unicorn agar Arthur bisa menyelinap. Tingkah Max ini membuat Unicorn menjadi kesal. Tapi Max dilindungi oleh preman-preman di sana. Sesaat kemudian Arthur berhasil membebaskan Beta. Unicorn langsung mengejar mereka berdua yang kabur dengan naik ke pik. Dalam pelarian, Arthur merasa familiar dengan jalan yang mereka lewati. Tampaknya itu daerah ruang bawah tanah rumah kakeknya. Arthur pun menggiring pasukan Unicorn ke perangkap tikus hingga mereka berjatuhan. Keributan ini memicu kawanan tikus mengejar Arthur dan juga Beta. Untungnya mereka berhasil lolos. Home at last. What was that? The rat trap principle. Mereka belum bisa bernafas lega karena masih ada pasukan Unicorn yang belum menyerah. Mereka memutuskan untuk melepas ulat cahaya pada kepik secara bergantian agar pasukan Unicorn kehilangan jejak. Resikonya mereka kesulitan mencari jalan karena terlalu gelap. Di dalam rumah, Daisy terbangun dari tidur karena ia bermimpi Arthur dikejar serangga-serangga raksasa. Daisy turun ke bawah untuk menceritakan hal ini pada Archie. Ia terkejut melihat suaminya sedang bersama suku Bogo. Archie tidak bisa mengelak tentang Arthur. Tidak lama kemudian Arman dan Rose tiba di sana. Mereka terlihat cukup kacau karena baru saja ditabrak seekor domba. Keduanya langsung menanyakan di mana Arthur. Daisy menyerahkan penjelasan pada Archie lalu mengajak Rose beristirahat di kamar. Archie berkata Arthur sudah hafal lingkungan di sana dan ia tidak mungkin tersesat dan pasti bisa bertahan. Arman menyesali sikapnya yang terlalu keras pada Arthur. Archie meminta Arman tidak usah cemas. Listen, I don't know where Arthur is exactly. Well, I know he's clever. Tomorrow, he will be bigger. Pada keesokan harinya, Arthur dan Beta terbangun di dalam kepompong.
Saat matahari mulai terik, kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu dan mereka naik ke atasnya. Tapi tiba-tiba seekor burung datang menyerang kupu-kupu itu hingga Arthur dan Beta terpaksa melompat. Keduanya mendarat di atas jaring laba-laba yang sangat lengket. Laba-laba itu sempat kesal tapi Beta bisa menyogoknya dengan permen lollipop. Di sisi lain, Arman sangat cemas karena Arthur belum kembali ke rumah. Singkat cerita, Arthur dan Beta tiba di kerajaan Minimoy dengan selamat. Arthur disambut dengan meriah, tapi kerajaan tidak merasa mengirimkan apapun pada Arthur apalagi sebutir beras berisi pesan. Sejak dulu Minimoy hanya berkomunikasi lewat daun. Daun ek untuk hukum agung, daun birch untuk peraturan tenaga kerja, daun kubis untuk mengumumkan kelahiran, daun gandum untuk menyurati kerabat, dan daun cemara untuk meminta pertolongan. Merasa tidak ada yang perlu dicemaskan, Raja mengajak Arthur melihat-lihat hidangan yang akan disajikan. Tapi Arthur lebih ingin bertemu dengan Selenia. Miro, pengawal kerajaan, memberitahu bahwa Selenia sudah lama mengurung diri dan hidup mandiri. Namun saat dicari ke kamar, Selenia tidak ada di sana. Sambil menunggu, Miro menceritakan persiapan Selenia menyambut kedatangan Arthur. Ia bangun pagi-pagi, berdandan, sarapan, kemudian les menyanyi. Selenia ingin mengungkapkan perasaannya melalui nada. Selesai latihan, Selenia meminum ramuan agar tenggorokannya lega dan ia bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu, Selenia juga berolahraga agar ototnya menjadi kuat. Saat mendekati waktu penyambutan pemindahan Arthur, Selenia sudah berdandan mengenakan gaun yang sangat indah yang terbuat dari bunga mawar yang ia petik dan jahit sendiri. Ia bahkan tiba di tempat pemindahan 1 jam lebih awal. Tapi sampai tengah malam, Arthur belum juga tiba karena cahaya bulan untuk menembus teropong tertutup awan gelap. Selenia pun menjadi sangat sedih. Ia memutuskan pergi menuju daratan utama setelah menunggu Arthur selama berjam-jam. Arthur menjadi bingung siapa yang mengirim beras pesan itu untuknya. Siapa yang meminta tolong. Tapi tiba-tiba penjaga gerbang berteriak bahwa Selenia telah datang. Arthur pun segera berlari ke gerbang. Ia tersenyum lebar melihat Selenia berada di depan matanya. Namun rupanya sang putri tidak sendiri. Ia bersama Maltazard yang menjadikannya sandera. Arthur berniat menyerahkan nyawa sebagai pengganti Selenia. Tapi Maltazard menolak. Ia berkata sudah bosan menjadi makhluk kecil. Arthur sadar ternyata Maltazardlah yang mengirim beras pesan itu. Ia sengaja memancing Arthur ke dunia Minimoy agar portal terbuka sehingga ia bisa kembali ke ukuran tubuh yang lebih besar. Maltazard berkata setelah sebelumnya kalah dari Arthur, ia menyiapkan balas dendam. Maltazard masuk ke dalam rumah kakek untuk mencari Arthur. Dan di sana ia melihat bagaimana kehidupan manusia yang menurutnya ajaib. Ada kotak yang bisa mendinginkan dan kotak yang bisa memanaskan. Maltazard terpesona dengan setiap masakan yang dibuat oleh Daisy dan juga Archie yang mahir memperbaiki segala kerusakan. Aktivitas Maltazard sempat terganggu oleh Arman yang menyemprotkan racun serangga, tapi ia tidak terbunuh. Hal ini membuat Maltazard berpikir bahwa kelemahannya hanyalah ukuran tubuh. Ia memutuskan untuk menunggu sampai Arthur kembali ke Minimoy agar portal terbuka. Dan segala informasi ia dapatkan dengan menguping di rumah Archie. Masalah muncul saat Arman membawa Arthur pindah. Ia tidak mau menunggu 10 bulan lagi. Maltazard mengirimkan beras yang seolah-olah kiriman dari Minimoy, lalu menitipkan pada laba-laba. Dan ia juga secara tidak sengaja melihat Selena yang murung berjalan sendiri tanpa penjagaan. Rencana Maltazard berjalan dengan mulus. Sekarang waktu telah menunjukkan kurang 5 menit dari jam 12 siang, yang artinya sebentar lagi portal akan terbuka. Saat penjaga portal mengatur lensa teropong, Arman mengintip dari permukaan. Suku Bogo menjelaskan yang ia lihat adalah suku Minimoy, saudara suku Bogo. Saat teropong siap, Arthur melempar alat milik Beta ke kepala Maltazard sehingga Selenia terlepas dari tangannya. Seketika Maltazard terlempar jauh keluar teropong diiringi suara ledakan yang cukup keras.
Suku Bogo berkata pada Archie dan juga Daisy kemungkinan yang melewati portal bukanlah Arthur. Archie meyakini yang keluar dengan Minimoy telah rusak, yang artinya Arthur terjebak di Minimoy dan harus menunggu 10 bulan lagi. Di sisi lain, Arman mengira Arthur bersembunyi di hutan. Ia memanggil-manggil nama sang anak sambil membawa sebungkus marshmallow. Setelah cukup lama berkeliling, Arman bertemu dengan Maltazar. Ia pun segera kabur tanpa pikir panjang. Begitu juga dengan semua hewan yang ada di hutan. Semuanya ketakutan melihat Maltazar. Maltazar pun tertawa puas. Dan film Arthur and the Great Adventure pun selesai. Gimana guys, lanjutan petualangan Arthur kali ini? Seru kan? Yang pengen kita lanjutin petualangan Arthur di dunia Minimoy, silakan komen di bawah ya. By the way, buat kalian yang sudah nonton dan belum subscribe, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, sampai jumpa di petualangan Arthur selanjutnya. Dan jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Dadah.